Mari saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah Minggu tanggal 7 Februari 2021 dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidaklah itu kau rasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana di minggu pagi hari ini kami anak-anak Tuhan diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk kembali beribadah. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri juga berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan memberkati kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, demikian juga pemberitaan firman, hanya kami serahkan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan nats kita pada hari ini terambil pada ayat yang ke-38 dan yang ke-39. Dan ini yang akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka
dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara semua? Harapan kita semua adalah sehat. Amin. Hari ini dalam Minggu tanggal 7 Februari 2021, tema kebersamaan kita yaitu Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi bila ada seorang sopir yang mengantuk ketika ia mengemudikan kendaraannya? Tentu penumpang yang ada dalam kendaraan itu pasti akan menjadi was-was. Tetapi bila seorang sopir itu siap sedia untuk melihat ke depan, berjaga-jaga dengan sadar, dengan tanggung jawab, menunaikan tanggung jawabnya untuk mengemudikan dengan baik, pasti semua penumpang yang ada di dalam kendaraan itu akan sangat percaya dan mempercayakan diri mereka kepada sang sopir sampai tujuan dengan selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan yang diberikan para penumpang kepada sang sopir adalah kepercayaan yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga ketika penumpangnya banyak tetapi kemudinya cuma satu, sopirnya juga cuma satu. Mereka mempercayakan segala sesuatunya kepada sang pengemudi atau sopir tadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita diajari pada hari ini bagaimana kita tetap bertanggung jawab untuk tidak pernah letih dan lesu. Di dalam apapun yang kita kerjakan pada saat ini, baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, ataupun dimanapun kita berada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan Yesus ternyata telah memberikan teladan yang baik bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, Allah yang datang ke dunia, Allah yang rela menjadi manusia. Tetapi ia tetap bekerja bagi umatnya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39, ternyata banyak karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk para umat manusia. Ia tidak kenal lelah untuk melakukan karyanya. Walaupun ia ditolak, walaupun ia dicibir, walaupun ia sendiri tidak dipercaya oleh para imam, ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, tetapi ia tetap melakukan karyanya. Ia tidak pernah putus asa dalam melakukan karyanya. Apapun kata orang, Tuhan Yesus tetap melakukan yang terbaik. Dan di situ bisa kita lihat karya Allah. Di Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39, bahkan Tuhan Yesus pun menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak orang lain juga disembuhkan. Baik sakit fisik maupun orang-orang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan keadaan manusia pada waktu itu. Manusia dipulihkan, hidupnya berubah. Karena apa? Karena dijamah oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun ada ancaman, walaupun ada cibiran, walaupun apapun kata orang di luar sana, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus tetap melakukan panggilannya. Bahkan tidak hanya di satu kota, tetapi bahkan pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39 kita dapat mengetahui ternyata Tuhan Yesus juga melakukan banyak karya-karya itu. Karya-karya yang baik bagi siapa? Bagi orang lain. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan Yahudi, yang diberikan cap bahwa mereka bukan anak-anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga melakukan yang terbaik bagi semua ciptaan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan mana orang Yahudi, mana bukan orang Yahudi. Semua yang membutuhkan, semua yang kesulitan, Tuhan Yesus tetap akan menolong. Pelajaran apa yang kita ambil dari karya Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus tidak pernah letih. Tuhan Yesus tetap semangat untuk melakukan tanggung jawabnya. Selama 3 tahun di dunia, Tuhan Yesus melakukan apa yang terbaik bagi umat manusia sesuai kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus pun sadar bahwa apapun yang dilakukannya pasti dianggap orang lain jelek. Banyak orang menganggap baik, tetapi banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus menganggap itu jelek, dan bahkan orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam pun yang notabene pemuka agama menganggap bahwa karya Tuhan Yesus itu adalah karya yang harus di stop dengan cara apa? Disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pantang menyerah. Tuhan Yesus tetap bertanggung jawab. Karena apa, saudaraku? Pada ayat yang ke-38, bayangkan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Loh, bayangkan saudaraku. Injil adalah kabar baik. Tuhan Yesus mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Termasuk bagi saya dan saudara. Apapun keadaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus telah mengajar kita untuk tetap melakukan tanggung jawab kita. Di mana? Di keluarga. Mari kita melakukan tanggung jawab kita. Banyak sekali persoalan-persoalan di dalam keluarga kita. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi. Semua terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Tetapi mari tetap lakukan yang terbaik. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, lakukan itu. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan, dan apapun yang kita lakukan saat ini, mari kita tetap senantiasa tidak letih dan lesu. Mari kita melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan telah memberikan teladan, maka kita pun juga dipanggil untuk melakukan teladan-teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, banyak tanggung jawab yang telah kita pikul. Banyak orang-orang mempercayakan kepada diri kita sebuah tanggung jawab, dan apapun tanggung jawab itu, mari kita lakukan yang terbaik. Seperti tadi seorang sopir yang tetap melakukan tanggung jawabnya, walaupun di tengah-tengah dihempas angin, semua pada tidur, tetapi dia tetap bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, menghantar, yaitu semua para tamu, semua yang ada di kendaraan sampai tujuan dengan selamat. Tuhan Yesus juga memberikan tanggung jawab itu kepada saya dan saudara. Mari tetap lakukan tanggung jawab kita, baik itu di rumah, di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun. Ayo, kita jangan pernah letih. Lakukan yang terbaik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kami harus menjadi berkat. Tentu menjadi berkat tidak mudah, kadang kami letih, kadang kami sering kali putus asa. Banyak sekali orang mencibir. Tetapi Tuhan, hari ini kami tetap diajar bahwa Engkau sendiri Allah yang merupakan pemilik ciptaan. Engkau datang sebagai manusia, tetapi Engkau juga tidak pernah kenal lelah untuk berkarya bagi umat manusia. Tuhan, tolong kami, agar kami juga mempunyai semangat seperti-Mu, mengabarkan karya Injil di tengah-tengah dunia, membawa kabar baik di tengah-tengah dunia, walaupun dunia saat ini sedang dilanda pandemi. Tetapi ajari kami Tuhan, untuk kami tetap memiliki spirit seperti Engkau, tetap melayani, tetap memberikan yang terbaik, agar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga hendak mengikuti pendadaran perjamuan kudus, di mana tanggal 14 nanti kami hendak bersama-sama untuk mengikuti pelayanan perjamuan kudus. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diumumkan dalam Warta Gereja, pada hari ini kita akan menerima persiapan perjamuan kudus secara online. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama,
Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah, termasuk saya dan saudara. Yang ketiga, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di sorga nanti sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum minggu depan kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan dan menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saudara berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, saudara tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk menyelamatkannya? Apakah saudara sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kami selaku hamba Tuhan menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah saudaraku, pendadaran ini kita refleksikan di dalam doa dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan akan panggilan kami. Sebelum kami mengikuti perjamuan kudus, kami diingatkan kembali siapa kami. Bahwa kami adalah umat yang berdosa, yang membutuhkan penyelamat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya. Tuhan, berikan kami hati, supaya kami bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya pula, melalui tanda baptisan yang kami terima, kami telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, dan biarlah Tuhan, ketika nanti kami makan roti dan minum anggur, kami benar-benar Engkau sucikan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, saudara kami, di mana orang tua kami, saudara kami ada yang sakit karena usia, karena sakit penyakit, atau karena berbagai hal yang lain. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pemulihan, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga sukacita daripada Allah, pemulihan daripada Allah berlaku atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang membutuhkan pekerjaan, yang bergumul akan pekerjaan saat ini. Kami mohon rahmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga Tuhan benar-benar memberikan sukacita, berkat bagi keluarga kami yang membutuhkan pekerjaan. Demikian juga Tuhan yang menggumuli akan pekerjaan mereka saat ini. Apapun itu Tuhan, kami percaya dan mempercayakan seluruh anggota keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri buka jalan, sehingga rahmat Tuhan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga jemaat. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja dimanapun kami berada. Terkhusus Tuhan di tempat ini, persekutuan kami di Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta. Kami mohon Tuhan sendiri yang melawat, Tuhan sendiri yang memberkati. Berkati Tuhan pelayanan kami, yang walaupun di masa pandemi kami tetap berjuang untuk melayani Engkau. Walaupun dengan online kami percaya bahwa Tuhan tetap memakai pelayanan ini sebagai sarana pemeliharaan iman.
Kami menyerahkan Tuhan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada, berkatilah. Demikian juga ya Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya TK Kristen Petoran. Tuhan juga berkati, Tuhan juga sertai, sehingga menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, khususnya di kampung Petoran ini. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan Kristen lainnya di kota Surakarta, maupun dimanapun berada, Tuhan juga berkati. Lembaga kesehatan dimanapun berada, juga Tuhan berkati, sehingga semua menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan pergumulan kami Tuhan, sebagai bentuk kebersamaan kami sebagai umat manusia di dunia ini, khususnya juga di Indonesia maupun di kota Surakarta. Kami menyerahkan Tuhan di masa-masa pandemi ini, kami mohon berkat-Mu, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan menjadi berkat, sehingga pandemi ini dapat segera selesai. Kami percaya bahwa Tuhan merenda setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami dengan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu Tuhan akan menjadi kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, doa syukur dan syafaat kami ini hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, nats firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15 dan 16 demikian. Sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, supaya korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita haturkan persembahan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama saja. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu, di mana pada hari ini kami telah mempersembahkan persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur. Tetapi terlebih lagi Tuhan, pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Bapa, berkatilah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Kami mohon Tuhan juga memberikan hikmat surgawi-Mu, sehingga menjadi kecukupan bagi pelayanan yang ada di GKJ Petoran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami. Kami mohon juga Tuhan lindungi, Tuhan ikat kami tetap bersekutu walau tak bertemu. Kami percaya Engkau sendiri yang menyertai. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami dan kami percaya berkat penyertaan-Mu selalu ada bagi kami semua. Inilah Tuhan doa kami, dan kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan gereja dan umat percaya di seluruh bumi, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita undur dari tempat ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali. Kita mempunyai tanggung jawab, maka daripada itu jangan lelah, tetap semangat seperti Tuhan yang telah memberikan teladan kepada kita. Maka pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Bapa